Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan salam damai sejahtera, selamat pagi kepada rekan sekerja, para jemaat-jemaat yang saya kasih dalam yang sedang mengikuti talian GoMed ini. Pada hari ini kita sedang menjalankan kebaktian kebangunan rohani secara talian. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga karena melalui kesempatan ini, walaupun sehingga pada hari ini kita tidak dapat berkebaktian di aula gereja, namun kita dapat berkebaktian melalui secara talian. Ini juga merupakan berkat bagi kita, di mana saja kita berada, kita diberikan Tuhan untuk mengikuti doa pagi yang kita jalankan pada hari ini. Baik, pada pagi ini, sebelum kita sama-sama berdoa untuk kali kedua, kita akan mengambil sedikit daripada firman Tuhan di dalam Alkitab sebagai ulang kaji bersama ataupun sebagai dorongan bersama kita di dalam doa kita. Mari kita melihat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 37. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, adanya 11 orang murid Tuhan Yesus yang mengikutinya. Terdapat seorang murid Tuhan Yesus yang tidak ikut serta, yaitu Yudas Iskariot. Saat itu Yudas sedang menghadap ahli Taurat dan juga mahkamah agama untuk menangkap Tuhan Yesus. Walaupun ke-11 murid mengikuti Tuhan Yesus, tetapi apabila mereka sampai di Taman Getsemani, Yesus memisahkan diri dan hanya membawa 3 orang murid yang sangat dia kasihi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka ini adalah murid Tuhan Yesus yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Dan mereka ini adalah murid-murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Di dalam hal-hal tertentu, Yesus membawa mereka, misalnya ketika Tuhan berubah rupa, menampakkan kemuliaannya di puncak gunung. Di dalam Matius pasal yang ke-17 kita dapat melihat ketiga murid Tuhan Yesus ini selalu Tuhan Yesus bawa mereka untuk bersama-sama berdoa. Di dalam ayat yang ke-36, mari kita melihat Matius pasal 26 bermula daripada ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di dalam ayat ini memberi satu gambaran di mana Tuhan juga membawa murid-murid Tuhan Yesus membentuk satu kumpulan doa yang kecil, satu kelompok kumpulan doa yang kecil. Tuhan Yesus tidak melibatkan murid yang lain. Hanya 3 orang ini. Di dalam Injil kitab Lukas pasal 22 ayat 41 juga ada mencatatkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus membawa
ya ketiga muridnya ini. Tujuannya adalah untuk membantu di dalam doa. Ini memberi gambaran tentang perlunya ada persekutuan di dalam doa. Kadangkala kalau kita berdoa secara sendiri, kita juga kadangkala menjadi lemah. Oleh sebab itu, perlu ada orang lain menyokong kita di dalam doa kita. Ataupun di dalam kita itu, doa kita itu memerlukan bantuan orang lain. Dan doa yang ada kesatuannya, ternyata doa itu sangat besar kuasanya ini. Seperti ya, doa, sahabat doa, banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang membentuk kumpulan di dalam doa. Selain daripada murid-murid Tuhan Yesus, Daniel juga, yaitu ketiga orang sahabatnya, pernah membentuk doa kecil ketika mereka menghadapi sebarang masalah. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, hari ini negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19 ataupun coronavirus yang sekian lama semakin memuncak dan sangat-sangat mengkhawatirkan kita. Jumlah orang yang dijangkiti begitu ramai sekali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita harus memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita ketenangan untuk menghadapi segala situasi ini. Kita memohon kepada Tuhan, membantu doa, saling membantu doa di antara satu sama dengan yang lain, agar Tuhan menyembuhkan penyakit ataupun menghindarkan kita daripada wabah penyakit ini melalui kesatuan doa kita. Negara kita juga sekarang ya makin lama makin banyak yang dijangkiti oleh penyakit seperti ini. Bahkan ya di tempat kita sendiri pun ya sangat khawatir tentang penyakit pandemik yang berlaku sekarang ini. Oleh itu, kita harus berbalik kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan memberikan kita ketabahan dalam situasi ini. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih dan Allah yang menyembuh segala penyakit kita. Mari kita melihat ya peristiwa di mana menceritakan persekutuan di dalam doa. Mari kita melihat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Mari kita melihat, sama-sama melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Bermula daripada kita membaca di dalam ayat 10 hingga ayat 13. Keluaran pasal 17 ayat 10 hingga ayat 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Musa mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan. Di dalam ayat ini juga ya menceritakan persekutuan di dalam doa di mana dapat menentukan kemenangan orang Israel. Ketika orang-orang Israel ya berperang, pemimpin di bawah panglima yaitu Yosua, mereka ini sedang berperang dengan orang Amalek. Ketika peperangan dimulai, Musa dan Harun, Hur naik ke puncak bukit di tempat yang tinggi supaya mereka ini dapat melihat dengan jelas keadaan peperangan itu ataupun
pertempuran. Sebenarnya ketiga-tiga orang tersebut, mereka itu sedang membantu orang-orang Israel berperang, yaitu Musa, Harun, dan Hur. Mereka itu tujuan mereka naik ke puncak bukit tersebut hanya untuk membantu orang-orang Israel di dalam peperangan, yaitu dengan cara membantu doa, Ketika berdoa dengan mengangkat tangan, kelihatan orang-orang Israel itu lebih kuat dan mereka boleh menguasai orang-orang Amalek itu. Ketika tangan Musa itu diturunkan, maka orang-orang Amaleklah yang lebih kuat. Bayangkanlah kalau tangan kita mengangkatkannya sampai 1 jam ataupun 2 jam, bukan hanya 1 jam, mungkin 30 menit saja kita akan mengangkat kedua belah tangan kita setinggi-tinggi, kita tidak akan kuat untuk mengangkat tangan kita. Dengan itu di mana mereka mencari jalan, mengambil sebuah batu, menyuruh Musa duduk, Harun dan Hur berdiri masing-masing mengangkat tangan Musa, seorang di sebelah sisi kiri dan seorang lagi di sebelah sisi kanan. Dengan demikian, tangan Musa tetap terangkat sehingga matahari terbenam. Mereka akhirnya mendapat kemenangan. Karena itulah manfaat daripada berdoa bersama, saling berdoa, membantu doa. Yosua dan umatnya dibawa berperang orang Amalek, manakala Musa, Harun, dan Hur mereka ke atas untuk membantu di dalam doa. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, selain memberikan contoh, Tuhan Yesus juga menyuruh kita berdoa di dalam perkumpulan. Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa secara perkumpulan. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-18. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-18 di dalam ayat yang ke-20. Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, dimulai dengan 2 ataupun angka 2 ataupun 3. Sebenarnya angka 2 itu ditujukan kepada siapa? Sebenarnya angka itu ditujukan kepada bagi mereka yang sudah berkawin, yaitu suami istri. Suami istri. 2, bahkan apabila kita berkumpul, apabila kita berdoa, di mana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah pastinya Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dan memberikan berkat kepada mereka yang memohon kepadanya. Paling kurang 2 ataupun 3. Bahkan apabila kita berdoa hanya menyebut dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan karena kita memohon daripada nama Tuhan Yesus melalui namanya itu. Baik, yang kedua, yaitu berdoa, kita harus berdoa dengan rendah hati. Yang pertama tadi, kita ada persekutuan ataupun sahabat doa. Dan yang kedua, yaitu berdoa dengan rendah hati. Mari kita melihat di dalam Matius pasal ke-26. Matius pasal 26 kita membaca di dalam ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki."
Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, bagaimana sikap apabila kita berdoa? Sikap hati kita apabila kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Jikalau kita melihat di dalam Markus pasal 14 ayat 35, di sana menyatakan Tuhan Yesus yaitu merebahkan diri ke tanah. Tuhan Yesus membongkokkan tubuhnya sampai mukanya mungkin itu mencecah ke tanah. Ini adalah satu perlakuan yang menunjukkan kerendahan hati. Satu sikap yang menyerah pada saat itu Tuhan Yesus sebagai peminta dan yang meminta ada di atas surga. Sebenarnya Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Namun di sini ia memberikan satu contoh. Bagaimana berdoa dengan rendah hati. Tuhan bukan setekat mahu mendengar doa seseorang, sebaliknya melihat sejauh mana kerendahan hati seseorang memohon kepadanya. Itulah sebabnya hari ini apabila kita berdoa, kita berlutut berdoa. Kita memejamkan mata kita. Dengan sepenuh hati, kita tunduk kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan di dalam hal kehidupan kita. Apa yang telah terjadi kepada hidup kita. Jadi, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Datang dengan kerendahan hati, penuh kerendahan hati, memohon dan meminta kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan satu teladan. Teladan yang sangat baik. Dia adalah Tuhan sendiri, namun dia juga berdoa kepada Bapa di surga, karena pada ketika itu dia adalah manusia 100%. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kealahannya, keilahiannya. Namun dia memberikan satu teladan yang sangat baik kepada murid-muridnya, dan sehingga pada hari ini menjadi teladan bagi kita semua, bahwa di dalam hal berdoa kita harus dengan penuh rendah hati. Mari kita melihat satu contoh di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Di dalam ayat yang kita mulai ayat yang ke-10. Mari kita membaca Alkitab Lukas pasal 18 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, melalui beberapa catatan Alkitab ini, khususnya dalam Lukas pasal 18 ayat 10 hingga 14 yang kita bacakan tadi, di mana kita dapat melihat ada dua orang masuk ke bait suci untuk berdoa. Yang seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi, mereka ini terdidik di dalam hukum Taurat. Bahkan mereka ini dapat menghafal segala hukum-hukum dan perintah Tuhan. Tetapi ketika ia berdoa, dia dengan congkak berkata, aku bukan perompak,
dan pelbagai kebajikan dia telah sebutkan. Tetapi sayangnya, sikap yang tidak menggambarkan kerendahan hati. Giliran pemungut cukai berdoa di dalam ayat yang ke-13, dan kesudahannya di dalam ayat yang ke-14, pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jelas daripada perumpamaan ini, Tuhan memperhatikan hati serta sikap seseorang ketika kita berdoa. Oleh sebab itu, semasa kita berdoa berlutut, menundukkan kepala, ataupun dalam Alkitab yang lain, ayat Alkitab yang lain, ada mengatakan mengangkat tangan, bermaksud menyerah kepada Allah, memohon kepadanya dengan segala kerendahan hati. Sehingga doa kita yang didengarkan oleh Tuhan. Kuncinya untuk doa didengarkan adalah dengan sepenuh hati kita. Tuhan akan melihat hati, Tuhan tidak melihat status orang itu, bagaimana tinggi pangkatnya, kemuliaannya di dunia ini. Sebenarnya Tuhan melihat hati. Sebenarnya Tuhan juga mau mendengarkan orang-orang yang kaya. Baik orang kaya, orang besar, orang kecil, orang miskin, siapa saja. Mereka yang mau berdoa kepada Tuhan dengan syarat dengan rendah hati. Karena Tuhan melihat hati. Baik, yang ketiga, apa yang kita lakukan lagi di dalam hal teladan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam hal doa ini. Yang ketiga, yaitu bertekun dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita kembali lagi dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Kita kembali dalam Matius pasal yang ke-26 di dalam ayat yang ke-39. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kita baca lagi di dalam ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Kita membacanya di dalam ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan ia mengucapkan doa yang itu juga. Nah, di sini jelas kita dapat melihat, ayat ini mencatatkan isi doa Tuhan Yesus ketiga kali, ya sampai ketiga kali isi doa Tuhan Yesus yang sama. Ini menunjukkan ketekunan di dalam doa. Pertama kali belum didengarkan, kemudian diulang sekali lagi, ya. Kedua kali belum didengarkan juga, diulangi lagi semula doa yang sama, bermaksud doa itu adalah harus berulang-ulang. Kita berdoa harus senantiasa berdoa, karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, ya, sudah tentunya rohani kita akan mati. Kalau jarang-jarang berdoa, sudah tentunya rohani kita sakit. Jadi untuk menyembuhkan segala penyakit rohani, maka kita harus berdoa memohon Tuhan, agar Tuhan memberi kita kekuatan melalui Roh Kudus Tuhan membimbing kehidupan kita. Mari kita melihat, ya, seringkali ya, ketekunan seseorang di dalam doa berkurangan, sehingga apa yang kita minta, kita tidak menerima sesuatu ataupun yang kita harapkan. Seharusnya semakin besar masalah yang kita hadapi, maka doa tersebut memerlukan masa yang lama untuk mengatasinya. Dan sebenarnya semakin lama kita berdoa, semakin banyak kita berdoa, tembok iman kita juga akan menjadi kokoh.
Inilah kepentingan doa. Walaupun ada kalanya doa kita itu seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan. Namun Tuhan mempunyai maksud yang tersirat melalui doa kita. Kadangkala ada doa yang sekejap didengarkan oleh Tuhan, dan ada kalanya juga doa itu memerlukan waktu yang panjang di mana mendengarkan permohonan kita. Tuhan mendengarkan doa. Baik, yang terakhir, mari kita melihat pengajaran daripada pembacaan kitab kita pada hari ini yang dalam kitab Matius pasal 26, yaitu berdoa, kita harus berdoa memohon menurut kehendak Tuhan. Kita harus berdoa menurut kehendak Tuhan. Di dalam ayat 39, kita kembali di dalam ayat yang ke-39, mengatakan, ya Bapakku. Ayat 42 juga mengatakan, ya Bapakku. Di dalam doa Tuhan Yesus ini menyatakan dua keinginan. Ada dua permintaan keinginan. Yang pertama ialah keinginan pribadi. Kita ada permintaan di dalam kehidupan kita, permasalahan kita. Dan yang kedua, yaitu keinginan di dalam doa kita itu, biarlah doa kita itu adalah menurut kehendak Tuhan. Walaupun menurut keinginan hatinya, di dalam ayat yang seterusnya, jikalau sekiranya mungkin. Tetapi Tuhan Yesus itu lebih pasrah menerima segala yang dikehendaki Allah. Di sini Tuhan Yesus juga memberikan kita petunjuk bagaimana biarlah doa kita itu menurut kehendak Tuhan. Kadangkala apabila kita membantu doa bagi orang lain, seolah-olah doa kita itu tidak didengarkan Tuhan, tidak sembuh penyakit itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kita, mungkin kita sudah lama berdoa. Berbagai cara kita telah lakukan. Apakah doa kita itu kurang beriman? Tuhan sebenarnya mempunyai tujuan yang lain di sebalik ketidaksembuhan kita. Sebenarnya kita sedang memenuhi kehendak Tuhan. Di dalam kata doa Bapa kami juga mengatakan, jadilah seperti kehendak-Mu, karena itulah cara Tuhan. Cara Tuhan menggenapi rencananya. Seperti Paulus berdoa kepada Tuhan supaya mencabut duri dalam dagingnya. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Paulus orang yang beriman. Sembuh atau tidak sembuh, tidak mempunyai masalah, ataupun itu tidak ada masalah. Yang sangat penting ialah seperti kehendak Tuhan, itulah hal itu terjadi. Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, adalah tidak benar kalau ia tidak sembuh. Apabila kita mendoakan seseorang itu tidak sembuh, maka kita ini kurang beriman. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26 mencatatkan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan menyembuhkan segala penyakit, jenis penyakit, kesembuhan dan jiwa rohani, orang itulah yang terpenting. Ketika memohon kesembuhan kepada Tuhan, karena kita memohon untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Di mana Tuhan mau menyembuhkan kita secara jasmani ataupun Tuhan mempunyai tujuan yang lain di sebalik ketidaksembuhan kita. Tetapi seperti kehendak Tuhanlah itu terjadi, karena itu adalah cara untuk menggenapi rencananya. Kita ulang lagi membaca dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa
Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Mari kita melihat ayat yang terakhir di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat 7 dan ayat 9. Di mana doa Paulus juga memberi petunjuk kepada kita mengenai hal doa ini. "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggeco aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Paulus seorang yang beriman. Bagi Paulus, sembuh atau tidak, itu tiada masalah. Yang sangat penting, itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, berdoalah pada setiap waktu di dalam keadaan yang baik, buruk, keadaan susah, menderita, haruslah mengucap syukur dan memuji Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang kita dapat kongsikan bersama pada pagi ini sampai di sini. Baik, sebelum kita sama-sama berdoa, kita tidak lupa membantu doa. KKR ini berjalan penuh 1 hari. Kiranya Tuhan memimpin KKR ini, memberikan kekuatan bagi kita. Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kita semua. Dan kita tidak lupa membantu doa bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang berada di hospital. Kalau kita melihat keadaan sekarang dunia pada hari ini, ramai jemaat-jemaat kita yang kena COVID-19. Apabila kita melihat di dalam WhatsApp telepon, meminta bantuan kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa melindungi keluarga kita, diri kita. Nah, apa yang kita lakukan itu, di mana Tuhan senantiasa melindungi. Tuhan mengembangkan sayapnya. Di dalam doa kita juga, kita memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan kita damai sejahtera, ketenangan di dalam melakukan pekerjaan. Walaupun keadaan sekarang ini, ya, orang takut untuk keluar dari rumah, kita mohon Tuhan damai sejahtera. Tuhan memimpin iman kepercayaan jemaat-jemaat kita. Di mana saja mereka berada. Sama ada mereka berada di luar negeri, ataupun di Semenanjung, ataupun di tempat kita sendiri. Kita harus saling membantu di dalam doa. Kiranya melalui perkongsian firman Tuhan ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjauhkan kita dari segala penyakit-penyakit yang menular. Sama-sama kita berdoa.